Nah, sekarang sifat selanjutnya dari rule of replacement adalah komutatif. Mungkin kalian sudah tahu ya, kalau P atau Q itu dia sama dengan atau ekuivalen dengan Q atau P. P dan Q ekuivalen dengan Q dan P. Oke. Nah, dari sini kita lihat kita punya Kita punya 3 pernyataan di sini. Lalu kita ingin 2 pernyataan, lalu kita ingin mendapat kesimpulan negasi R. Oke, yang pertama adalah kita gunakan 2 simplification seperti ini. Dapat P. Kenapa 2 simplification? Agar kita bisa memperoleh ini kan. Karena intinya kita butuh negasi R. Nah, R itu kita butuh dari mana sih? Bisa dari sini. Juga bisa dari sini, tapi kita lihat bahwa di sini tidak ada negasinya. Di sini ada. Jadi kemungkinan kita peroleh dari yang nomor 1. Berarti di sini kita harus menghilangkan nilai P di sini dan nilai Q ya. Oke, yang pertama untuk menghilangkan P berarti kita dapat dari simplification ini, dapat P di sini P dan R. Dapat P. Lalu selanjutnya dengan modus ponen kita ingin menghilangkan P di sini kan. Dan modus ponen kita dapat negasi Q dan negasi R. Dengan De Morgan kita dapat negasi Q atau R, negasi R. Lalu dengan 2 komutatif, oke, negasi Q atau negasi R, dengan 2 komutatif ini P dan R, kita dapat R dan P. Lalu kita dengan simplifikasi kita dapat R di sini. Oke, lalu kita double negasikan. Lalu kita komutatifkan yang ini. Oke, lalu dari sini dari 8 dan 9. Oke, dengan menggunakan disjunktif silogisme ya, kita dapat negasi Q. Gitu. Jadi, intinya komutatif ini kita pakai di manapun, misalkan ketika kita mau mensimplifikasi negasi Q, negasi R, kita pakai jadi negasi R, negasi Q seperti ini. Atau R dan P dan R kita pakai untuk komutatif. Nah, lalu selanjutnya adalah yang perlu kita perhatikan adalah kita boleh saja mengkombinasikan aturan penarikan kesimpulan dalam sebuah baris. Nah, ini contohnya. Ini dengan ini. Nah, yang ini maksudnya mungkin 2 komutatif ya. Ini P dan R di sini jadi R dan P, lalu dengan simplifikasi dapat R. Ini maksudnya 2 komutatif. Oke. Kalau yang ini berarti 5, 6 komutatif. Jadi 6 komutatif, jadi 5 komutatif. Min R atau min Q, lalu dengan double negation, lalu dengan DS. Nah, kita ulangi dari awal biar ngerti. Kita punya 2 pernyataan di sini, P maka negasi Q dan R. Lalu P dan R, lalu negasi R. Nah, kita peroleh sama seperti tadi. Kita dengan simplifikasi kita dapat P, 2 simplifikasi. Lalu ini dengan modus ponen kita dapat ini. Lalu dengan De Morgan kita dapat ini. Oke. Lalu dengan komutatif, 2 komutatif dan simplifikasi, kita hilangkan yang P-nya, dapat R. Nah, lalu selanjutnya ini dengan 5, 6, yang 5 komutatif yang tadi, lalu negasi R ini di double negation, lalu di DS-kan, maka diperoleh ini ya. Ini itu adalah penyederhanaan dari slide sebelumnya yang tadi ya. Dapatlah negasi. Oke, jadi seperti itu. Namun cara seperti ini boleh dilakukan jika memang kalian yakin bahwa yang dilakukan adalah benar. Misalkan seperti ini nih. 2 komutatif simplification kan gampang ya. P dan R tinggal dibalik R dan P lalu disimplifikasi dari R. Tapi ketika kita pakai yang ini nih 5, 6 kom DNDS ini, kita bingung apakah yang kita lakukan penarikan kesimpulan ini benar atau salah gitu ya. Jadi kita bingung dan mengeceknya pun saya sebagai pemeriksa
mengeceknya akan kesulitan dari mana kita dapatkan negasi ki dari sini. Jadi sebaiknya saran saya penggunaan kombinasi ini sebaiknya dihindari untuk menghindari kekeliruan dalam menarik kesimpulan. Boleh dilakukan kalau kalian yakin, tapi sebagai pemeriksa kadang kita beda persepsi dari penulisan kalian dengan apa yang kalian tulis dengan apa yang saya baca mungkin akan berbeda. Gitu. Jadi sebaiknya satu-satu saja, jadi 2 lalu disimplifikasi, lalu ini satu-satu seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah sifat asosiatif. Ini sama seperti sifat asosiatif pada yang kita sering pelajari dalam aljabar ya. P atau Q atau R, jadi pindah kurung, ini juga pindah kurung. Ini adalah sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif ini hanya berlaku di konjungsi dan disjungsi, sama seperti De Morgan dan komutatif. Tidak berlaku bagi implikasi dan biimplikasi. Jadi, ketika menggunakan aturan ini perlu diingat bahwa aturan huruf tidak berubah, yang berpindah hanya kurungnya saja. Oke, ini kan P atau Q maka R, lalu dengan asosiatif dapat jadi P atau Q atau R. Ini kan P atau Q atau R jadi P atau Q atau R. Karena di sini yang ingin kita dapat adalah P atau Q kan. Maka di sini dengan menggunakan asosiatif kita dapat proposisi P atau Q seperti ini. Lalu dengan komutatif kita dapat R atau P atau Q. Oke, lalu dengan disjunktif silogisme kita punya ini. Oke, dan kita punya min R, maka kita dapat P atau Q. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya kita punya sifat distributif. Nah, ini distributif sama seperti distributif ketika perkalian dan penjumlahan ya. Kalau di perkalian dan penjumlahan kan seperti ini. P Q plus R dia sama dengan PQ plus PR. Gitu sama ya? Sama ya? Oke. Nah, ini mirip juga, tapi ini berlakunya di disjungsi dan konjungsi ya. Nah, berarti di sini kita punya P dan Q atau R, kita peroleh P dan Q atau Q dan R. P atau Q dan R kita peroleh P atau Q dan P atau R. Boleh dibalik dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, perbedaannya dengan komutatif adalah ketika disjungsi dan konjungsi muncul bersamaan dalam sebuah proposisi. Nah, di sini kalau misalkan waktu yang komutatif, bener ya, komutatif dia harus sama ininya P atau yang asosiatif tadi kan P atau Q atau R dia diubah tinggal pindah kurung. Kalau ini berbeda P dan Q atau R. Nah, sekarang ini contohnya kita punya dua pernyataan P dan Q atau P dan R. Kita punya pernyataan kedua P atau Q. Nah, ini lambang adalah lambang implikasi. Jadi nanti saya perkenalkan bahwa di beberapa buku lambang implikasi itu cukup berbeda dengan yang kita gunakan sekarang. Nah, oke. P atau S maka T di sini dia diminta kesimpulannya adalah T. Oke, dengan distributif kita dapat yang ini jadi P dan Q atau R. Lalu dengan simplifikasi kita dapat dia jadi P, yang ininya hilang. Lalu dengan addition S-nya kita peroleh P atau S. Oke, lalu dari sini dengan 2 dan 5 modus ponen diperoleh T. Gitu ya. Nah, ketika menggunakan distributif, kita bisa digunakan dengan dua cara untuk persiapan menggunakan DS. Jadi si distribusi ini dapat kita gunakan untuk persiapan disjunktif silogisme. Contohnya seperti ini. Lalu kita gunakan distributif jadi seperti ini. Lalu dengan disjunktif silogisme ini diperoleh Q dan
R. Nah, ini juga sama, kita dapat seperti ini, P dan Q maka R. Kita punya negasi P dan Q. Lalu ini P dan Q atau P dan R dengan distributif yang ini. Lalu dengan disjunktif silogisme, ini dapat P dan R. Oke, bisa juga digunakan untuk persiapan dari simplifikasi. Yang ini, P atau Q dan R dengan distributif dapat ini. Lalu disimplifikasi, menghilangkan ini untuk dapat P atau Q. Nah, ini juga sama. Ini dengan distributif, lalu kita pakai untuk menghilangkan Q atau R. Jadi dapat P-nya doang. Ini dapat P atau Q. Gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan distributif ini untuk mensimplifikasi pernyataan